Oke, baiklah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan untuk menentukan luas sektor. Di sini biasanya kita tahu bahwa luas lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana sih kalau luas lingkarannya itu tidak penuh ya. Jadi hanya ada satu sektor. Nah, kita lihat di gambar sebelah kanan itu. Di sini ini ada sudut theta, kemudian dengan jari-jari R, maka luas K itulah luas yang diarsir ini dari suatu sektor lingkaran dengan jari-jari R dan sudut pusat theta radian adalah K sama dengan setengah R kuadrat kalikan theta. Nah, misalnya di sini luasan yang kita cari itu adalah satu lingkaran penuh, maka tetanya adalah 2pi. Kita substitusikan di sini 2pi dibagi dengan 2 tinggal pi, sehingga luas keseluruhan untuk lingkaran ini adalah memenuhi PR kuadrat. Sekarang kita coba langsung ya adik-adik ya. Di sini saya akan mencoba untuk nomor 2 saja. Karena untuk nomor 1 ini silahkan dicoba ya. Nomor 1-nya, nomor 2 di situ ada sudut pusatnya 80 derajat dan jari-jarinya adalah 5 meter. Nah, di sini adik-adik kita ingat kembali dan jangan sampai lupa bahwa sudut yang ada di sini itu harus diubah terlebih dahulu satuannya menjadi radian. Berarti dari 80 derajat ini akan kita ubah terlebih dahulu ke dalam radian ya adik-adik. Sekarang kita coba langsung. Oke. Untuk nomor 2, tetanya adalah 80 derajat dengan jari-jarinya adalah 5 meter. Nah, di sini kita ubah dulu menjadi radian. Bagaimana caranya? Di sini kita kalikan 80 derajat dikalikan dengan pi per 180 derajat. Dan ini radian. Ini habis. Berarti tinggal 4 per 9 pi radian ya. Sekarang kita substitusikan ke dalam persamaan menentukan luasnya. Di sini adalah setengah theta R kuadrat. Tetanya sudah kita dapatkan 4 per 9 pi dikalikan R kuadrat. R-nya adalah 25. Maka akan kita dapatkan untuk luas sektor tersebut itu ini tinggal 2 kali 25, 50 per 9 pi, kemudian satuannya adalah, karena di sini jari-jarinya adalah meter, maka satuannya adalah meter kuadrat. Atau silahkan kalau mau diubah ke dalam desimal, maka pi-nya kita ganti dengan 3,14. Jadi di sini tinggal kita ganti 50 per 9 kali 3,14 meter persegi ini sama dengan 17,4 meter kuadrat. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Silakan nomor satunya dicoba, berarti yang diketahui K-nya, kemudian juga tetanya diubah dulu ke dalam radian, kemudian dimasukkan ke persamaan K sama dengan setengah theta R kuadrat, tinggal mencari R-nya. Jangan lupa, nanti itu masih R kuadrat, ditarik akar dulu agar mendapatkan nilai jari-jari. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah aplikasinya, karena adik-adik akan menggunakan persamaan ini di fisika dasar. Kalau sudah melewati ya berarti sudah ya. Di sini aplikasinya ada di kecepatan sudut. Jadi hubungan antara kecepatan linear V dan kecepatan sudut omega untuk objek berjari-jari R adalah V sama dengan R omega, di mana omega adalah dalam radian persatuan waktu dan V-nya adalah jarak persatuan waktu. Jadi kelihatan ya, karena omega ini adalah dalam radian, maka dia merupakan kecepatan sudut. Nah, kita coba langsung ke latihan soal. Di sini yang akan saya coba adalah nomor 1, karena umumnya untuk soal-soal di SMP itu biasanya soal-soalnya dalam satuan putaran.
per sekon atau revolusi per sekon. Nah, itu biasanya adik-adik akan, jika menjadi guru, itu akan diminta untuk mengubah dulu ke dalam satuan SI, yaitu radian per sekon. Nah, jika nomor 1 itu sudah bisa, untuk nomor 2 dan 3 itu insya Allah sudah lancar, karena kan persamaannya hanya V sama dengan omega kali R. Kita coba nomor 1. Itu sebuah roda berputar dengan laju 48 putaran per menit. Jadi kita tulis dulu. Berarti ini adalah apa kira-kira? Ini adalah V-nya. Jadi masih omeganya ya, masih putaran per menit. Mau kita ubah ke dalam putaran per sekon, radian per menit, dan radian per sekon. Jadi kita punya kelajuan sudutnya itu masih dalam putaran per menit. Oke. Omeganya adalah berapa tadi? 48 putaran per menit. Nah, ini yang pertama mau kita ubah ke dalam putaran per sekon. Berarti saya biasanya lebih enaknya kalau pernya ini tuh saya panjangkan seperti ini. Nah, ini 48 putaran, kemudian ini 1 menit. Nah, mau dijadikan putaran per sekon. Berarti yang pembilang itu tetap yang penyebut yang kita kalikan dengan 1 menit itu adalah 60 sekon. Berarti 60 sekon tiap menit ya. Jadi kita punya 48 per 60 putaran per sekon. Nah, sekarang kita sederhanakan. Nah, kira-kira dibagi berapa ya ini supaya bisa sederhana? Kita bagi 4. Kalau kita bagi 4, ini jadi berapa? 4, 1, 2, 12. Ini jadi 1,15 putaran per sekon. Masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 3. Kalau kita bagi dengan 3, ini jadi 4 per 5 putaran per sekon. Ya, ini untuk yang A. Selanjutnya untuk yang B. Yang B ditanyakan adalah dalam radian per menit. Oke, nah radian per menit, karena di situ pakai menit ya, kita masih pakai yang pertama aja, karena yang A ini kan sudah putaran per sekon, kita pakai putaran per menit, pakai yang ini karena cukup mengubah bagian pembilang aja. Nah, kita coba. Omeganya adalah 48 putaran. Nah, ini saya seperti biasa suka saya panjangkan per 1 menit. Nah, kan maksudnya 48 putaran per menit kan adalah 48 putaran tiap 1 menit. Nah, ini mau dijadikan radian per menit. Berarti yang akan kita konversikan hanya yang di bagian pembilang. Nah, bagian pembilang itu ada 48 putaran. Nah, kita kan tahu 1 kali putaran itu adalah 2 pi radian. Nah, berarti ini kita kalikan dengan 2 pi radian tiap putaran. Nah, berarti kita dapatkan berapa di sini? Berarti kita dapatkan 48 kali 2. 48 dikalikan dengan 2. 96 radian. 96 pi. Pi-nya ketinggalan. Radian per menit. Nah, ini silakan kalau mau membuat dalam desimal, berarti pi-nya dijadikan 3,14 dikalikan 96. Untuk yang C yang ditanya itu apa ya? Untuk yang C yang ditanya itu adalah radian per sekon. Radian per sekon bisa pakai yang B, bisa pakai yang A. Kalau yang A kita tinggal mengubah putaran ke radian, kalau yang B kita tinggal mengubah menit ke sekon. Nah, sekarang kita coba dulu pakai yang A ya, 4 per 5 putaran per sekon. Berarti omeganya 4 per 5 putaran per sekon. Ini mau kita ubah ke dalam radian per sekon. Nah, 1 putaran itu kan sama dengan 2 pi. Berarti kita kalikan dengan 2 pi
radian tiap putaran. Nah, berarti ini gini. Kita dapatkan 8 pi per 5 radian per sekon. Nah, kalau mau coba dari yang B juga bisa. Jadi tinggal kita ganti untuk yang B, kita punya omeganya, kecepatan sudutnya itu adalah 96 pi radian per menit. 96 pi radian per 1 menit. Nah, mau dijadikan radian per sekon, berarti kita kalikan dengan 60 sekon per menit. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan, kita bagi berapa kira-kira? 6 dulu ya. Kita bagi 6, ini berarti tinggal 1/16 pi radian per 10 sekon. Sederhanakan lagi, tinggal bagi 2 ya. 8 pi per 5 radian per sekon. Nah, ternyata hasilnya lo sama, jadi bebas mau pakai yang A dulu atau yang B dulu. Oke, adik-adik, sekarang silahkan dicoba semua latihan soalnya. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Nanti diskusi bersama mahasiswa. Ketika sudah tiba waktunya untuk saya beri penguatan untuk hasil diskusinya, maka saya akan masuk di situ. Tapi kalau bisa diselesaikan dulu dengan diskusi antar mahasiswa biar sama-sama sharing seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan dalam kolom komentar. Selamat belajar.